Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini cuma ngulang aja yang kemarin udah kita Zoom bareng-bareng, cuman emang ada beberapa yang nanya ke aku lagi. Kira-kira yang udah praktikum boleh nggak sharing di lab resep kemarin, kekurangannya apa, terus masalah atau problemnya apa gitu. Siapa yang bisa ya? Teguh deh, coba Teguh. Boleh, Bu. Nia, ada Nia, sharing Nia. Kira-kira kekurangannya apa tuh kelompok kemarin ya? DL ya? Kita tuh kemarin belum hitung DL ya? Iya, DL-nya belum, Bu. DL yang brom natrium ya. Iya. Terus apa lagi nih? Terus yang depan yang gargarisma, itu aku sih lihatnya komposisinya resep standarnya dari Fornas. Kan di Fornas gram ya, Bu. Mm-mm. Mili. Nah, aku ngikutnya mili, tapi kan di resepnya gram. Jadi kalau misalnya gram sama mili kan sebenarnya udah setara 1 mili. Cuman ibunya nggak mau, jadi maunya kalau gram resep standarnya juga harus gram. Kalau misalnya 1 mili 1 gram harus usul BJ 1 gram. Oh gitu. Iya. Kalau yang dikasih sama si apa dosen kita Pak Ipin itu di FMS ya. Gargarismanya itu di FMS halaman 55 dalam bentuk gram. Berarti nggak usah dirubah lagi ya. Nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Hmm. Tapi berarti dia ditara, Bu, bukan dikalibrasi. Oh gitu. Oke. Iya. Berarti catatannya ditara. Sama Ya. botolnya kita harus bawa lebihan ya. Sebenarnya 2 juga udah cukup sih. Kalau naranya gimana aja ya? Ya naraknya 1 kanan 1 kiri, gimana ya Bu jelasinnya? Kayak pas kita SMS biasa. Naranya nara Iya, biasa maksud gitu aku dong. misalnya satu kan dikumpulin. Terus yang Hmm. satunya nggak kita taruh dong ya. Berarti minimal harus 3 nggak sih? Oh, kalau yang resep yang satunya yang brom apa sih itu? Itu Bromida natrium dikalibrasi ya? itu dikalibrasi, jadi 3 udah cukup. Oh, jadi kita ngerjain yang ditara dulu ya, yang garis-garisnya Iya, dulu ya. betul. Oke. Kalau mau bawa 2 juga cukup sih, yang satu soalnya Cukup ya kalibrasi. sebenarnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau di sana kemarin sistemnya nggak kayak di SMK, Bu, jadi ngacak. Kalau ngacaknya kayak gimana tuh? Kita nimbang atau enggak juga nggak bakal tahu. Oh gitu. Orang B aja kayak biasa aja, dosennya juga udah kayak biasa. Mm-mm. Kalau di SMK kan detail banget ya. Terus Ya, arah harus ACC. Itu harus mm, ACC, pokoknya mau ngerjain apa ACC. Kalau ini enggak. enggak Berarti ya, nggak sebenarnya yang dipakai penting apa ya? jadi. Iya, tiba-tiba jadi. Aku ngaduk pakai tangan aja sih nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh. Nggak tahu. Tapi kalau apa? Kalaupun kalau waktunya keburu nggak? Maksudnya masih Waktunya panjang kan gitu. keburu. Jadi misalnya nih Bu, Ibu satu grup semeja kan aku kemarin berlima cukup. Nah, jadi ada yang nimbangin apa, satu orang nimbangin apa gitu. Jadi dibagi-bagi. Kelarnya Oh, cepet. biar cepet ya. Mm-mm. Oh, jadi satu orang ngimbangin buat berlima gitu. Iya gitu, Bu. Oke, oke. Terus labelnya ada semua nih ya. Label kocok dahulu, Labelnya label kemarin aku yang kocok dahulu ada apa enggak ya? Aku bawa sendiri sih kemarin. oh, katanya kan disediain ya. Aku mah Iya nggak punya. disediain. Gua aja nggak punya ini kok, kertas saring aja nggak ada kemarin. Jadi kita ya udah kata bapaknya nggak usah pakai nggak apa-apa. Oh gitu, berarti nggak usah disaring ya daripada ribet-ribet kan. Lama ngirimnya. Iya betul. Apalagi? Ada nggak yang masih inget gitu? Yang jadi Ania, kesalahan biar Apa tuh? ada suaranya nggak sih? Dari tadi kayak Ada Wak. ada. Berarti timbangannya tuh, maksudnya anak timbangan tuh boleh minjem kan ya? Soalnya kan yang Boleh. gram. Kamu mau nimbangin semua teman-teman kamu juga boleh. Kemarin sih aku gitu soalnya ngaco, beneran ngaco. nggak Kayak nggak diliatin ya nih. dipantau banget gitu ya? Iya nggak dilihatin sama sekali.
Oh. Iya, iya, iya. Ya sebenarnya ada sisi enaknya, ada sisi enggaknya ya. Kalau Iya. salah ya udah salah. Iya. Kemarin aja kan pasti kan kalau misalnya nggak disaring kan si itunya masih ngambang kan di atas. Iya benar. Itu juga Kan nggak nggak larut. dipermasalahin sama dia. Nggak apa-apa, yang penting jurnalnya benar. Iya, karena yang aku tahu si zinzikloridnya dia kan akan jadi oksizinziklorid kan. Jadi dia terkena Iya. udara jadi menggumpal. Terus aku kemarin di Meledak. Erlenmeyer aku pakai tangan aja diaduk. Orang nggak larut-larut. Emang itu nggak pakai air dilihat, panas. Kak? Iya pakai air panas. Cuman harus panas banget. Kemarin sih kayaknya nggak begitu panas airnya. Berarti Pak Arifin ini ngapain kalau emang benar-benar nggak dilihat? Pak Arifinnya duduk. Ibu itunya juga duduk. Dia cuma ngeliat jurnal, ntar kalau salah dimerahin, dikasih tahu salahnya apa gitu doang. Ada yang dimerahin namanya. Ada, maksudnya kayak misalnya ini TMR ditulis ya atau apa atau MR, terus ditanya TMR itu berapa gitu range-nya gitu-gitu. Kalau sama Pak Arifin, tapi kalau sama ibunya enggak. Oh, gitu. Aku Sebenarnya kemarin lebih banyak ke ibu itu sih. Kalau Pak Arifin aku nggak begitu ini. Bu Mary ya. Iya, jadi Bu Mary lebih jelas. Kayak apa? Ada peraturan-peraturan yang nggak tertulis sebenarnya gitu kan? Iya. Terus Sama Bu juga Mary kalau kelarutan suruh tulis semua. harus full ya tabelnya ya berarti ya. Iya. Oke. Ya, makasih nih ya infonya ya. Berarti ya enak sih, lebih santai ya, slow gitu. Terus foto cukup 2 ya. Terus kalau kita nggak, tapi ada kan ya labelnya nih ya, soalnya aku nggak punya label. Labelnya ada, putih merah mah ada. Terus tidak boleh diulang ada, tapi kocok dahulu aku kemarin nggak nemu, aku bawa. Terus kita nempelinnya pakai lem kan ya? Bawa lem gitu ya? Iya, Bu. Oke. Berarti ini aku share bikinan aku nih, tapi kalau ada yang salah nanti mohon dikoreksi ya Nia. Maksudnya, oh ini ada yang salah atau ada yang nggak sesuai sama yang kemarin gitu. Minta tolong dikoreksi. Sebenarnya Zoom ini buat nge-refresh lagi nih, biar kita nanti prakteknya jadi lebih cepat. Kayak kemarin kimia kan sebenarnya ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, bahkan ada yang nggak sempet tuh kan kita yang NaOH. Jadi kalau kita udah sebelumnya udah kita Zoom duluan, kita kayak langsung tak gitu kan, langsung ngerjain dah kelar gitu kan. Tapi ribet kagak kemarin Bu yang itu kimia? Yang kimia sebenarnya ribet enggak Bu, cuma lama. Karena apa? Karena kita kan belum pernah praktikum lagi, udah lama tuh kan. Kita harus kayak cara mipet, harus cara titrasi lagi gitu. Sebenarnya sih nggak ribet. Praktis gitu, cuman titrasi, masukin metil merah, sama mipet-mipet gitu ke Erlenmeyer, kayak gitu aja. Simpel sebenarnya. Cuman kemarin kekurangan waktu kita. Jadi nggak kelar. Aku aja NaOH cuman 2 kali. Harusnya kan 3 kali kan. Bahkan ada yang nggak sempat netapin kadar NaOH sama sekali. Karena mungkin lama ngerjainnya. Oh lamanya jadi berarti karena dikasih tahu dulu ini kayak gini-gini gitunya ya Bu? Pertama kita kayak cara mipet pakai balep itu kan udah lama ya. Diajarin dulu. Terus ngitung dulu. Terus cara titrasi yang benar, yang warna pink jangan sampai kelewat tuh Bu. Kemarin ada yang kelewat kan. Kalau yang udah kelewat kan nggak bisa diulang lagi. Warnanya juga siapa yang kemarin ya? Warnanya tuh kayak extra joss. Oh warnanya otomatis langsung berubah ya Bu? Iya nanti beda sendiri sama yang lain kalau misalnya kelewat. Siapa tuh kemarin? Jadi kata pacar saya tinggal kasih es batu ini. Itu sih, siapa sih?
Si Ayu, aku. Sama-sama Jadi Siva ya. pokoknya harus benar-benar sedikit-sedikit sih. Iya, jadi satu tetes aja itu kayak udah langsung berubah banget ya. Oh, Pak. Iya, tapi awal-awal mah banyak nggak apa-apa. Cuma pas udah yang kan Udah hampir cantik ya. agak kepingan tuh. Nah itu tuh harus benar-benar satu tetes biar warnanya nggak pink banget. Gitu. Nanti disuruh tambah es batu sama Pak Haris. Sangkain extra jus. Jadi kalau warnanya udah kelewat, jadi kita malu, nggak sama kayak yang lain gitu kan. Terus jadi contohnya nih, contoh yang kelewatan titrasinya gitu kan, malu. Oke, sebenarnya sih santai. Pak Charles juga orangnya nggak yang saklek atau apa, enggak gitu. Tapi dia keliling sih, ngeliatin satu-satu. Kalau nanya juga dijawab. Enak sih dia, nggak duduk aja gitu, nggak. Jadi keliling ngeliatin, Pak ini caranya gimana, ngambilnya gimana. Terus Aquades, diambilin Aquades yang di sini gitu. Karena kita belum menguasai lab kimia, terus kita juga masih udah lama nggak praktek, jadi mungkin situ sih jadi lama gitu. Harusnya kalau kita udah terbiasa cepet tuh, bisa semua kelar. Tapi kelompok itu termasuk cepet kemarin katanya. Kalau yang sebelumnya mungkin anak pagi nggak tahu ya, itu 3 kali titrasi yang LBP aja itu nggak kelar sampai itu waktunya habis tuh nggak selesai, mereka ada yang nggak selesai gitu. Kalau yang punya kita masih mending, udah sampai penetapan kadar. Walaupun cuma 1 kali. Itu aja sih menjadi apa? Waktu ya harus cepat kerjanya. Kalau secara jurnal gampang, tinggal ikutin prosedur aja, ngitung juga dikasih tahu hitungannya. Di papan tulis kan dikasih tahu situ kan di kaca, tinggal nyalin. Oke, berarti kita mulai aja ya resepnya untuk yang Selasa besok nih. Resepnya sebenarnya yang udah dipraktekin sama sip 1 yang kemarin. Cuman ini aku ulang, aku refresh biar ingatan kita, oh nanti tinggal ngambil, timbang, harus ditara poin-poin penting yang jangan sampai kelewat. Oke, kita mulai aja. Resep yang pertama itu pocio ya. Pocio. Kalau 1 kelengkapan resep, oke semuanya, checklist, usul. Nah, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan ibaratnya. Kalau pengawasnya Bu Mary, Pak Ipin, kita harus ikutin. Nah, kan kuat-kuatan tuh Bu Mary dan Pak Ipin kuatan. Jadi ngomongin orang. Jadi kuatan Bu Mary kan. Jadi kita harus ikut aturan pengawas yang ngawas kita. Percuma juga kita otot-ototan. Ini harus kayak gini. Percuma. Karena kan yang menilai kan pengawas kita kan. Nah, Bu Mary itu punya peraturan di mana kalau di resepnya itu tulisannya tidak terdapat apa-apa, berarti dia itu tercantumnya adalah gram. Prinsipnya, kalau gram itu harus ditara botol. Kalaupun kita udah menghitung biji sirup atau biji campuran sama dengan 1, itu harus usul. Itu yang poin yang aku ambil ya. Itu harus usul dulu. Kalibrasi botol, atau CO5. Gimana lu? Ini mau nanya, nanti yang online ngumpulin jurnal juga nggak sih? Nggak dikumpulin kok, cuma dibahas doang. Yang susah apa? Jurnal yang kemarin kan, maksudnya yang ini nih yang Bromnat atau ada baru lagi? Kayaknya sih, ya aku nggak tahu ya kalau yang itu ya. Berarti besok yang prakteknya sama ini, kayak gini Bromnat juga? Iya, kalau yang praktikum sama persis sama yang kemarin. Tapi kalau yang online, kayaknya sih aku nggak tahu kalau yang online apa akan resepnya akan datang, ada yang susah nggak, mungkin ditanya-tanya gitu. Tapi kalau dikumpul nggak, dikumpulin nggak. Kemarin kita yang online itu ditanya, yang susah apa, cara pembuatannya ada yang bingung apa enggak, ada dosis yang kelewat nggak, DL atau TM-nya. Terus dikasih tahu, kita nggak tahu Bu ini nanya. Udah, ada lagi yang ditanya nggak ada, udah kelar gitu. Oke. Nah, kalian bisa jadi nanti resep ketiga keempat kali ya, karena kan kalian mau praktek ketiga keempat. Tapi ada kemungkinan juga, masa bahas resep yang sama ya, kan udah dipraktekin ya. Jadi ada kemungkinan nanti bahas ketiga keempat, jadi ada yang mau tanya atau yang susah, tanya aja semuanya udah. Jadi pas praktikum, tinggal jalan gitu.
Nah, yang ini untuk poin yang tara botol. Jadi kalau misalnya tidak ada satuan apa-apa, prinsipnya kalau bumbiri itu harus ditara. Larutan itu kalau misalnya dia itu tidak ada satuannya mili gitu, berarti itu kan dianggap gram. Kalau dianggap gram, berarti harus ditara botolnya. Kalau tara botol yang tadi ya, maksudnya botol kanan dan botol kiri, yang lebih berat yang di kanan. Terus dikasih penara di kiri, biar stabil atau seimbang. Terus, kalaupun kita udah menghitung BJ campurannya sama dengan 1, nah itu kita harus usul untuk kalibrasi. Makanya ini aku masukin ke dalam usul. Usul kalibrasi botol AT 125 cc. Jadi dia itu prinsipnya harus usul kalau mau kalibrasi. Alasannya apa usulnya? Karena biji campurannya adalah 1. Jadi setara antara cc dengan gram. Nah, kemudian yang kelewat lagi kemarin dari yang sebelum praktek kemarin itu berarti DL. DL NaBr nggak ada tuh di tabel. Tapi dikasih tahu ada di Farmakope Indonesia edisi 3. Satu kalinya 500 mg, satu harinya 1-3 gram. Untuk perhitungannya sama kayak DL yang diajarin sebelumnya ya, serbuk ya. Tapi pas penghitungan dosis dalam pakainya berbeda dengan serbuk. Kalau konversinya sama, 10 tahun itu adalah 60% dari TM dosis dewasa. Berarti 60 per 100 dikali 500 mg, hasilnya 300 mg. Satu harinya sama juga, 60 per 100 dikali 1-3 gram. Hasilnya 600 mg sampai 1800 mg. Karena kemarin aku DL-nya nyusul, ya kayak gini nulisnya, jadi kayak asal tempel aja. Nah, tadi yang Nia bilang, kelarutan harus ditulis semua kan. Berarti yang serbuk-serbuk ditulis semua kelarutannya. Kalau aku yang sirup dan tinctur itu nggak nemu kelarutannya. Jadi aku tulis cuman kayak pemerian atau keterangan. Kalau Lulu gimana Lu kemarin Lu? Kelarutannya yang diisi oleomentepip gitu, perlu nggak sih? Karena rada sulit ya kita nyari. Terus mungkin yang penting keisi semua kali ya. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan TM konversi biasa kalau 10 tahun pakai rumus Dilling. Rumus Dilling itu adalah 10 per 20 dikali 2 gram sama dengan 1 gram. Satu-satu dulu ya. Kita ke DL dulu deh. Karena kemarin yang kelewat DL. Nah, DL ini sebenarnya hampir sama dengan perhitungan TM. Di mana 5 di sini adalah 1 sendok teh, dikali 1 itu adalah BJ campuran, dikali 2 adalah 2 gram yang ada di dalam resep Bromnat. Kan 2 gram. Hasilnya adalah 0,08. Biar mudah, kita dalam bentuk miligram. Jadi 80 miligram. Per 125 itu adalah bobot seluruh campuran dalam satu botol. Terus untuk satu harinya tinggal dikali 3 aja, karena signanya 3 kali sehari 1 sendok teh kan. Berarti 3 dikali 0,08, hasilnya 0,24. Atau setara sama aja dengan 240 mg. Prosentasenya juga sama seperti perhitungan serbuk ya, atau perhitungan kapsul dan lainnya, yaitu dosis yang di dalam resep per dosis konversi yang udah kita hitung DL-nya, 300 dari sini ya, 60% dari 500 adalah 300. Jadi 80 itu dari sini, 80 itu dosis di dalam resep, sekali pakai. 80 per 300 konversi dari dosis 10 tahun, dikali 100%, hasilnya 26,67. Dan tulis TMR. Makanya tadi Nia bilang harus ditulis dia itu MR atau TMR. Harus ditulis TMR. Kenapa? Karena DL itu adalah, yang masuk range itu adalah 70 sampai 130% kalau nggak salah. Kalau DM 80 sampai 100. Kalau DL 70 sampai 130%. Itu yang masuk range. Kalau nggak salah ya. Terus untuk yang satu harinya
Yang 240 dari dosis dalam resek sini per 600 dari yang konversi dosis 10 tahun dikali 100%, hasilnya 40%. Dan dia itu TMR juga. Karena dua-duanya TMR, kita harus usul kenaikan dosis. Usul kenaikan dosisnya sebenarnya boleh 4 gram, boleh 5 gram, 6 gram, 7 gram, boleh. Asalkan jangan 8 gram. Karena kata Bu Mary, kalau 8 gram, setelah dihitung-hitung, dia melebihi dosis lazim pakainya. Melebihi 130%. Kalau bisa, 4, 5, 6, 7. Jangan 8, jangan 8 gram. Kemudian, karena dinaikkan, sehingga kita hitung ulang. Hitung ulang dosis 1 kali pakai dan 1 harinya. Nah, setelah dihitung ulang kan, 5 dikali 1 dikali 4. Tadi kan dikali 2 kan, sekarang dirubah jadi kali 4 per 125. Hasilnya 160 mg. Prosentasenya 53,34%. Itu masih TMR, tapi yang 1 harinya masuk range. Yang 1 harinya kan 3 dikali 160 sama dengan 480. Dibagi 600. Nah, di sini ada yang pernya yang masih bingung nggak? Per 600 atau per 100.800. Kata kuncinya adalah pernya itu yang mendekati angka di dosis pakainya. Kalau dosis pakainya 480, yang pernya ini yang mendekati adalah 600, bukan yang 1.800. Ini kan ada 600, ada 1.800 kan dosis konversinya. Kita pakai yang paling mendekati, yaitu 600. Karena kalau kita pakai 1.800, persentasenya nanti jadi kecil banget. Berarti kita pakai yang 600, yang mendekati. Di sininya pernya harus per 600. Dan hasilnya 80% adalah MR. Harus kasih keterangan MR, masuk range. Nah, masuk range berarti ACC. Berarti udah oke. Kemudian, poin selanjutnya yang penting juga adalah oleomentepib, kalau di Bu Mary, peraturannya tidak boleh setelah diatkan. Dia harus dimasukkan sebelum aquadesnya diatkan. Jadi pada intinya dia tidak boleh terakhir. Kalau di Pak Ipin justru dia malah terakhir. Tapi kalau Bu Mary, dia malah tidak boleh terakhir. Karena nanti bobotnya akan berubah. Bukan 125, tapi 125 ditambah oleomentepib yang 2 tetes. Jadi kita ikutin aturannya sesuai dengan keinginan si pengawas. Jadi nggak perlu juga kita, oh ini yang benar ini yang, tapi ya udahlah kita ikutin aja. Terus selanjutnya cara pembuatan. Kalau cara pembuatan untuk yang Potsio ini cukup simple karena kita cukup kalibrasi botol, kasih tanda, terus dilarutin natrium bromidanya. Nah, kalau Bu Mary maksud dengan larutkan itu adalah ditaruh di dalam beker gelas. Terus kalau timbangnya, ingat, kalau penimbangan, karena di resepnya adalah gram, si sirup aurantiinnya 10 gram, berarti benar-benar harus ditimbang 10 gram. Tinctur valeriani juga harus timbang 5 gram. Ya ditimbangnya dengan cawan uap, bukan dengan pakai gelas ukur. Walaupun kenyataannya nanti nggak dilihatin sih, cuman kita belajar yang sesuai yang benarnya tuh begini, karena nanti kalau ujian kan kita juga yang repot ya, kalau kita nggak tahu cara yang benar. Terus, apalagi ya? Udah sih, itu aja yang kurang-kurang. Ini nggak banyak yang aku rubah cara pembuatannya. Wadahnya, botolnya 150. Benar kata Nia, jadi sebenarnya 2 botol cukup. Tapi kita ngerjain yang gargarisma dulu. Kenapa? Karena yang gargarisma adalah ditimbang. Kalau yang ini kalibrasi botol, nggak perlu ditarak. Oke, yang pertama dikalibrasi, jadi cuman kasih tanda batas, kemudian diatkan, selesai, diserahkan. Kemudian resep yang kedua, kalau yang gargarisma, karena kita dikasih keterangan yang lihatnya di FMS, halaman 92, dan ini sudah dalam bentuk gram semua, jadi kita nggak perlu minta usul ACC yang tadi, 1 mili sama dengan 1 gram. Kita nggak perlu. Jadi perhitungannya cukup 150 per 300 dikali bobot yang ada di FMS. Ya. Ini udah benar. Nggak ada yang salah kalau yang perhitungan ini.
Terus poin apa lagi? Oh iya, kalau yang gargarisme, karena dia ini harus ditara, maka kita harus nulisin di sini tulisannya tara botol. Ini wajib. Karena kalau prinsip Bu Mary, karena di dalam resepnya tidak ada keterangan apa-apa, tidak ada keterangan mili atau gram, berarti dia tulisannya adalah gram. Yang dimaksud adalah 150 gram. Di mana 150 gram harus ditara botol dan tidak bisa minta ACC. Usul kalibrasi botol 150 nggak bisa. Kalau Bu Mary peraturannya, kalau dalam gram harus ditara. Artinya harus ditimbang. Jadi di sini nggak ada usul, kalibrasi nggak ada. Kemudian cara pembuatan. Cara pembuatan. Ada beberapa yang aku benar nih banyak kita. Jadi yang pertama harus ada kata-kata tara botol. Setelah botol ditara, aman dong kan? Larutkan asid salisil, kalau Bu Mary bilang karena butuh airnya banyak, larutkannya di dalam beker glass. Pakai air panas. Agak dingin sedikit baru masukin botol. Sebenarnya panas-panas bisa, cuma kita pas menyerahkannya jangan dalam kondisi panas. Bebas sih, mau didinginin dulu atau langsung masukin botol, tapi nanti menyerahkannya jangan dalam keadaan panas. Terus, yang selanjutnya tawas juga dengan air panas dalam beker glass. Kemudian masukkan dalam botol. Kemudian zinc klorid dalam beker glass dengan aquades biasa, bukan air panas. Karena zinc klorid keterangannya itu kelarutannya dia mudah larut dalam air, sehingga kita tidak perlu dengan air panas. Kita melarutkannya dengan air biasa. Kemudian dimasukkan dalam botol semua, tambahkan kemudian tambahkan aquades secukupnya, ditambahkan oleh mentepip. Nah ingat, kalau di Bu Mary peraturannya oleh mentepip nggak boleh terakhir. Terakhir harus aquades at 150 gram. Gram ya, bukan mili. Jadi cara pembuatannya cukup simpel juga, cuman ada kata tara botol. Asid salisil, yang tadi Nia bilang catatannya, kalau bisa airnya itu benar-benar panas. Kalau enggak akan susah ngelarutinnya. Kalau yang tawas kayaknya sih nggak terlalu susah ya. Terus nggak perlu disaring. Karena kemarin Bu Mary kita udah menanya berulang-ulang katanya nggak perlu disaring. Kalaupun menggumpal itu karena kualitas dari zatnya yang kurang bagus. Kualitas obat yang kurang bagus, kurang baik. Jadi catatannya nggak perlu disaring. Cukup dilarutkan, semuanya dimasukkan dalam botol, tambahin oleh mentepip, tambahin aquades at 150 gram. Kemudian kemas, serahkan. Jangan lupa labelnya ditulis obat kumur atau obat kumur tidak boleh ditelan. Dan labelnya biru, etiketnya biru. Kocok dahulu sama label kocok dahulu. Kalaupun nggak ada ya udah kita tulis pakai kertas biasa aja. Yang penting ada tulisan seperti itu di labelnya. Oke. Itu aja ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kayaknya sih ini udah merefresh kita, jadi nanti akan timbang-timbang-timbang, masukin botol, akan 150 gram. Jangan lupa DL, ya kan, DL-nya yang kelewat. Aturan pakainya juga cukup jelas, 3 kali sehari 1 sendok teh. Kalau yang ini 3 kali sehari 15 mili. Kita ikutin yang udah di-share dosen kita Pak Ipin. Kemudian, apalagi catatannya? Oh iya, jadi karena kita udah usul kenaikan dosis NABR menjadi 4 gram, tapi catatan untuk resep ini, bromnatnya tetap kita timbang sebanyak 2 gram. Mungkin ada pertimbangan khusus Bu Mary, tapi kemarin setelah ditanya berulang-ulang, Bu nanti yang kita timbang tuh 2 atau 4? Katanya cukup 2 aja. Untuk resep ini kita timbang tetap 2 gram, walaupun kita usul kenaikan dosis. Usul kenaikan dosis hanya untuk
di perhitungan aja biar DL masuk. Bentar ya. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Ada yang kurang jelas atau ada yang mau nanya tentang praktikum kimia yang kemarin? Tapi benar-benar sampai dikasih tahu buat kan Bu dari awal gitu ya, yang kimia kemarin. Benar-benar dikasih tahu, Bu. Jadi kita masuk pun udah diajarin cara ngambilnya begini-begini. Benar-benar dikasih tahu kok. Bawa apa aja, Bu? Bawa pipetnya, pipet, sarung tangan atau hand gloves, sama jas lab, sama serbet. Terus tisu untuk nanti kita perubahan warnanya dialasin pakai tisu. Kalau nggak dialasin kita jadi kurang jelas perubahan warnanya. Catatannya sih itu aja, jangan sampai warnanya kelewat. Karena kalau warnanya kelewat nanti ya itu nggak bisa mundur lagi kan. Cuman pengaruh satu tetes aja itu warnanya udah kayak langsung pink banget. Sebenarnya warnanya bagus sih, pink banget gitu. Tapi katanya kelewat yang kayak gitu. Nah, justru yang kayak semu-semu gitu warna yang nggak terlalu pink malah itu yang pas. Jadi kalau udah mendekati kemarin sih hasilnya 23 komaan. Ada yang 24.